para scholar dan programmer masa depan. Selamat datang di Bit and Byte, ngobrol santai, belajar teknologi. Setelah kemarin kita belajar backtracking, nah kita sekarang akan naik ke level yang lebih canggih dan berbeda, yaitu algoritma Branch and Bound. Di samping saya sudah ada rekan kita semua, dia seorang mahasiswa ya. Perkenalkan, nama dia Raidan Arya Pradana. Halo Dan. Halo Bang Nijar, siap. Siap banget nih ngobrol santai buat belajar teknologi bareng Bang Nijar. Oke, kita langsung aja ya. Kalau di backtracking kan kita cuma cari solusi doang nih. Nah, kalau di BNB atau Branch and Bound ini, kita cari solusi terbaik yang lebih optimal. Jadi, menurut Raidan sendiri nih, apa sih definisi BNB ini? Dan kenapa dia lebih unggul dari backtracking dalam mencari solusi yang optimal gitu? Oke, jadi begini, simpelnya Branch and Bound itu strategi pencarian cerdas yang menggabungkan dua ide. Yang pertama itu ada branching, yaitu membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil seperti membangun pohon pencarian. Lalu yang kedua itu bounding, yaitu pembatasan menggunakan estimasi batas atas atau bawah untuk memotong atau membuang cabang-cabang yang sudah jelas tidak akan menghasilkan solusi yang lebih baik dari solusi terbaik yang sudah kita temukan sejauh ini. Lalu analogi gampangnya paling memahaminya adalah yaitu lomba lari mencari emas tercepat. Ketika pelari sudah menemukan satu jalur cepat ke emas, dia akan menggunakan catatan waktu itu sebagai batas atau bound. Jika ada jalur baru yang terlihat jelas, akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari batas waktu yang sudah ada. Jalur itu akan langsung diabaikan. Jadi branch and bound itu backtracking dengan kecerdasan tambahan untuk membuang opsi yang jelek, membuatnya jauh lebih efisien untuk masalah optimasi. Jadi lebih cerdas ya. Iya. Oke. Lalu apa sih contoh penerapan BNB ini dalam kehidupan sehari-hari atau di aplikasi yang sering kita pakai deh? Nah, contoh paling sering nih di dunia industri itu optimasi logistik dan rute kurir. Nah, Jadi di perusahaan pengiriman besar menggunakan Branch and Bound untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Misalnya bagaimana kurir bisa mengantarkan 100 paket dengan jarak tempuh total terpendek. Masalah ini dikenal sebagai traveling salesman problem atau masalah pendistribusian barang. Dan Branch and Bound adalah salah satu algoritma klasik untuk menyelesaikannya. oh gitu. Oke. Bisa kasih satu studi kasus aja nggak sih yang keren nih tentang algoritma BNB ini Oke. biar audiens kita tuh makin paham gitu. Oke, jadi studi kasus paling sering ditemukan di pemrograman adalah masalah tas ransel nih misalnya. Hmm. Bayangkan Bang Nizar punya ransel dengan kapasitas terbatas dan Bang Nizar ingin mengisi ransel tersebut dengan barang-barang yang memiliki nilai dan berat berbeda agar total nilainya maksimal. Jadi algoritma Branch and Bound akan mencoba semua kombinasi, masukkan item A atau tidak, memasukkan item B atau tidak, dan seterusnya. Hmm. Nah, lalu bound itu di setiap langkah ia menghitung estimasi nilai maksimum yang mungkin didapat dari item-item yang tersisa. Jika nilai estimasi ini lebih rendah dari nilai solusi terbaik yang sudah ditemukan, maka cabang tersebut langsung dipotong karena tidak akan pernah optimal. Nah, ini mencegah algoritma membuang waktu untuk mencoba kombinasi yang jelas buruk. Oh gitu. Nah, Raidan sendiri ini kan mahasiswa TI ya. Ya. Nah, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi nih saat implementasi algoritma BNB ini? Nah, tantangannya itu ada di fungsi pembatas yang efektif, kualitas dan ketatnya. Bound sangat menentukan efisien BNB. Jika batasnya terlalu longgar, algoritma jadi lambat. Tidak jauh beda dari backtracking.
Jika batasnya terlalu ketat, ada risiko kita tidak sengaja memotong cabang yang berisi solusi optimal. Jadi, kita harus menemukan bounding function yang cepat dihitung namun akurat. Oke. Berarti itu tantangan buat implementasinya ya? Ya. Oke, terakhir deh. Satu tips sat-sat aja deh buat yang ingin mendalami BNB ini. Apa sih? Oke, tips satset yang paling penting itu adalah selalu fokus pada planning atau pemotongan cabang yang ditentukan batas atau bound Bang Nizar secepat dan seakurat mungkin. Ingat tujuan utama BNB adalah menghindari perhitungan yang tidak perlu. Semakin banyak cabang yang bisa dipotong, semakin cepat menemukan solusi optimal. Oh, jadi intinya BNB ini mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari jalan keluar ya, tapi juga menggunakan kecerdasan untuk mengabaikan jalan yang jelas-jelas buntu atau tidak optimal. Oke, terima kasih banyak ya Raidan. Siap. Udah mau ngobrol bareng. Oke. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan share dan support program podcast BNB ini, Bit and Byte ini. Ngobrol santai belajar teknologi ini, dan nantikan episode kita selanjutnya. Dadah. See you.